Hai semua, saya Nurul Kartikasari. Hari ini kita akan belajar tentang dasar-dasar komunikasi terapeutik. Apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan Anda dapat mendefinisikan komunikasi terapeutik, mengidentifikasi tujuan komunikasi terapeutik, menjelaskan kegunaan komunikasi terapeutik, memahami komunikasi sebagai elemen terapi, mengidentifikasi perbedaan komunikasi terapeutik dengan komunikasi sosial, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi terapeutik, dan menganalisis penggunaan diri secara terapeutik dan analisis diri perawat. Ingin tahu lebih lanjut? Yuk kita pelajari. Berdasarkan tujuan pembelajaran, secara berurutan akan disajikan pokok-pokok pembelajaran sebagai berikut. Komunikasi dalam pelayanan dan asuhan keperawatan adalah hal yang paling esensial. Komunikasi menjadi alat kerja utama bagi perawat dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik. Bagi seorang perawat, hal ini cukup beralasan, karena perawat selalu bersama dan berinteraksi dengan pasien selama 24 jam. Pengetahuan dan penerapan tentang dasar-dasar komunikasi terapeutik dalam keperawatan ini sangat penting. Komunikasi dalam praktik keperawatan dapat menjadi elemen terapi. Perawat yang memiliki keterampilan berkomunikasi terapeutik akan mudah menjalin hubungan saling percaya dengan pasiennya. Secara ringkas, definisi komunikasi terapeutik adalah komunikasi interpersonal antara perawat dan klien yang dilakukan secara sadar ketika perawat dan klien saling mempengaruhi dan memperoleh pengalaman bersama, yang bertujuan untuk membantu mengatasi masalah klien serta memperbaiki pengalaman emosional klien yang pada akhirnya mencapai kesembuhan klien. Berikut ini merupakan tujuan komunikasi terapeutik. Yang pertama, membantu mengatasi masalah pasien untuk mengurangi beban perasaan dan pikiran. Yang kedua, membantu mengambil tindakan yang efektif untuk pasien. Kemudian, yang ketiga, memperbaiki pengalaman emosional pasien. Dan yang keempat, mencapai tingkat kesembuhan yang diharapkan. Kualitas asuhan keperawatan yang diberikan kepada pasien sangat dipengaruhi oleh kualitas hubungan perawat-pasien. Apabila perawat tidak memperhatikan hal ini, hubungan perawat-pasien tersebut bukanlah hubungan yang memberikan dampak terapeutik, melainkan merupakan hubungan sosial biasa. Berikut ini merupakan kegunaan komunikasi terapeutik. Yang pertama merupakan sarana terbina hubungan yang baik antara pasien dan tenaga kesehatan. Yang kedua, mengetahui perubahan perilaku yang terjadi pada individu atau pasien. Yang ketiga, mengetahui keberhasilan tindakan kesehatan yang telah dilakukan. Yang keempat, sebagai tolak ukur kepuasan pasien. Dan yang kelima, sebagai tolak ukur komplain tindakan dan rehabilitasi. Apakah Anda mengetahui bahwa komunikasi yang kita lakukan sebagai seorang perawat dapat memberikan efek terapi bagi pasien? Komunikasi sebagai elemen terapi mempunyai makna bahwa komunikasi yang dilakukan oleh perawat adalah mempunyai tujuan terapi atau memberikan efek penyembuhan bagi pasien. Komunikasi adalah salah satu alat yang paling esensial bagi perawat. Komunikasi sebagai elemen terapi sangat nyata sekali dilakukan dengan perawatan pada pasien yang mengalami masalah psikososial atau mengalami gangguan jiwa. Untuk mengubah dan membantu proses adaptasi pasien gangguan jiwa, satu-satunya alat kerja yang efektif untuk mencapai kesembuhan pasien adalah komunikasi yang dilakukan perawat. Komunikasi yang dilakukan perawat, baik verbal maupun nonverbal, dapat memberikan kesembuhan bagi pasien. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan komunikasi terapeutik dan komunikasi sosial. Komunikasi terapeutik berbeda secara spesifik dengan komunikasi sosial. Komunikasi terapeutik dalam konteks hubungan saling membantu adalah hubungan saling membantu antara perawat dan pasien yang berfokus pada hubungan untuk memberikan bantuan. Dalam hubungan saling membantu ini, perawat berperan sebagai orang yang membantu
dan pasien adalah orang yang dibantu. Sedangkan sifat hubungannya adalah hubungan timbal balik dalam rangka mencapai tujuan pasien. Komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang mempunyai tujuan spesifik, yaitu mencapai tujuan untuk kesembuhan. Komunikasi terapeutik dilakukan berdasarkan rencana yang dibuat secara spesifik, sedangkan komunikasi sosial tidak direncanakan secara spesifik. Komunikasi terapeutik dilakukan oleh orang-orang yang spesifik, yaitu praktisi profesional seperti perawat, dokter, bidan, dengan klien atau pasien yang memerlukan bantuan. Sedangkan komunikasi sosial dilakukan oleh siapa saja atau masyarakat umum dalam hal ini yang mempunyai minat yang sama. Dalam komunikasi terapeutik terjadi sharing informasi yang berbeda, sedangkan pada komunikasi sosial, informasi yang disampaikan hampir sama antara pihak-pihak yang terlibat. Komunikasi terapeutik dibangun atas dasar untuk memenuhi kebutuhan pasien, sedangkan komunikasi sosial dibangun atas dasar kebutuhan bersama semua pihak yang terlibat dalam komunikasi. Berhasilnya pencapaian tujuan dari suatu komunikasi sangat tergantung dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi terapeutik yang pertama adalah spesifikasi tujuan komunikasi. Komunikasi akan berhasil jika tujuan telah direncanakan dengan jelas. Misalnya, tujuan komunikasi adalah mengubah perilaku pasien. Maka komunikasi diarahkan untuk mengubah perilaku dari yang maladaptif ke adaptif. Faktor yang mempengaruhi kedua adalah lingkungan nyaman. Maksud lingkungan nyaman di sini adalah lingkungan yang kondusif untuk terjalinnya hubungan dan komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat. Lingkungan yang tenang atau tidak gaduh, atau lingkungan yang sejuk atau tidak panas adalah lingkungan yang nyaman untuk berkomunikasi. Lingkungan yang dapat melindungi privasi akan memungkinkan komunikan dan komunikator saling terbuka dan bebas untuk mencapai tujuan. Faktor kedua adalah privasi. Kemampuan komunikator dan komunikan untuk menyimpan privasi masing-masing lawan bicara, serta dapat menumbuhkan hubungan saling percaya yang menjadi kunci efektivitas komunikasi. Faktor keempat adalah percaya diri. Kepercayaan diri masing-masing komunikator dan komunikan dalam komunikasi dapat menstimulasi keberanian untuk menyampaikan pendapat sehingga komunikasi lebih efektif. Faktor yang kelima adalah berfokus kepada klien. Komunikasi terapeutik dapat mencapai tujuan jika komunikasi diarahkan dan berfokus pada apa yang dibutuhkan klien. Segala upaya yang dilakukan perawat adalah memenuhi kebutuhan klien. Faktor yang keenam adalah stimulus yang optimal. Stimulus yang optimal adalah penggunaan dan pemilihan komunikasi yang tepat sebagai stimulus untuk tercapainya komunikasi terapeutik. Faktor yang terakhir adalah mempertahankan jarak personal. Jarak komunikasi yang nyaman untuk terjalinnya komunikasi yang efektif harus diperhatikan perawat. Jarak untuk terjalinnya komunikasi terapeutik adalah satu lengan atau 40 cm. Jarak komunikasi ini berbeda-beda, tergantung pada keyakinan atau agama, budaya, dan strata sosial. Dalam melaksanakan asuhan keperawatan, diri perawat adalah alat terapeutik untuk penyembuhan pasien. Sebagai alat, perawat harus mampu menggunakan dirinya secara terapeutik. Cara menggunakan diri secara terapeutik bagi perawat yaitu mengembangkan kesadaran diri, mengembangkan kepercayaan, menghindari pengulangan, dan tidak menghakimi. Sebagai seorang perawat, Anda harus selalu meningkatkan kualitas diri supaya terapeutik untuk diri sendiri dan orang lain. Cara melakukan analisis diri adalah melakukan evaluasi kesadaran diri dan pengungkapan diri, mengklarifikasi nilai,
mengeksplorasi perasaan, perawat sebagai role model, mengutamakan kepentingan orang lain, bersikap etis, dan bertanggung jawab. Nah, bagaimana? Sudah paham bukan? Sampai jumpa lagi ya. Terima kasih.